Bincang bersama. Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Bincang Bersama. Tamu kita pada kesempatan podcast ini sangat istimewa. Mungkin Anda pernah melihatnya di sosial media, di TikTok, di mana beliau adalah guru yang mengajar matematika. Dan langsung saja kita sambut tamu kita pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Dr. Andes Melan Ahmad atau Mbah Melan. Halo Mbah Melan. Halo juga. Gimana kabarnya Mbak Melan? Alhamdulillah sehat. Mbak Melan ini biasa dipanggil juga dengan Mbah Guru Matematika. Kita kenalan lebih akrab ya dengan Mbah Melan di kesempatan podcast ini. Mbah Melan boleh cerita nggak sih? Awal mulanya dulu waktu kecil memang suka matematika atau sudah tertarik di bidang itu? Boleh ceritakan? Iya betul, sejak dulu sejak SD, SMP, SMA, Mbah sekolah dan besar di Aceh sana. Di sana, maaf ya, guru untuk bidang studi matematika itu langka atau jarang sekali. Jadi Mbah itu di samping belajar terus menggali matematika itu secara autodidak itu. Karena gurunya di sana itu satu sekolah, umpamanya sekolahnya besar, kelasnya banyak, gurunya hanya satu guru matematika. Sehingga Mbah punya niat ataupun punya ide untuk belajar sendiri buku-buku matematika. Sehingga Mbah punya pengetahuan di samping dari guru, Mbah sendiri menggali pelajaran itu. Sehingga mau tidak mau menjadi senang. Matematika itu menjadi senang, demikian. Dan merasa menyenangkan. Iya. Dan itu sudah dirasakan sejak kecil ya, Mbak Guru? Iya, betul. Oke, nah pada waktu itu katanya dibilang hanya terbatas sekali ya guru matematika. Guru matematika. Dan Mbah Guru pada waktu itu tertarik. Apa yang mungkin membuat Mbah Guru itu tertarik? Apa karena kerumitannya atau mungkin karena memang suka aja ngelihat angka-angka gitu? Ya sebenarnya matematika itu secara numerasi itu sebenarnya mudah. Sudah Mbah katakan kalau matematika itu sebenarnya tidak ada perubahan dibandingkan mata pelajaran yang lain seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu yang lain. Kalau matematika itu dari zaman dulu itu itu saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Betul. Sekarang 2 kali 3, 6. Nanti tahun 2045 ya 2 kali 3, 6. Nggak ada perubahan, cuma itu pengembangan yang diterapkan pada bidang kehidupan sehari-hari itu. Dibuat yang tadinya mudah, soal-soal yang rumit-rumit itu disampaikan sehingga matematika lah solusinya dengan menggunakan matematika. Tapi sebenarnya pengembangan dunia, pengembangan pengetahuan sekarang itu memang menjadi lebih rumit, lebih luas ya. Nah solusinya matematika itulah. Tapi benar banget ya apa yang disampaikan dengan Mbah Guru atau Mbah Melan ya, bahwa matematika itu selalu sama seperti tadi 2 kali 3 selalu 6 ya, daripada masa sejarah dulu. Tapi kalau ilmu sosial kan selalu berkembang. Nah justru ini yang menjadi daya tarik akhirnya Mbah Guru itu mendalaminya sampai saat ini dan sangat cinta dengan dunia matematika. Nah gimana dengan Anda semua listeners? Nah kalau gitu, mengapa mungkin pertanyaannya Mbah Melan kan mungkin sekarang juga masih semangat mengajar gitu ya. Apa yang memotivasi Mbah Guru berbagi ilmu sampai saat ini? Iya, karena gini, Mbah kuliahnya itu di 2 fakultas. Yang satu fakultas matematika, yang satu psikologi. Ini yang didaktik kurikulum. Kalau sekarang yang mungkin bimbingan konseling itu di Yogyakarta di Universitas Taman Siswa. Itu saya kuliah di sana. Dan di situ Mbah mendapatkan suatu falsafah itu dari Ki Hajar Dewantara bahwa
orang yang tamat sarjana itu hidupnya di atas garis kemiskinan, itu di atas garis kemiskinan. Nah, dari situlah Mbah terus mempunyai semacam cita-cita ataupun bahwa matematika Mbah ingin bagi-bagi ilmu yang pertama Mbah ingin mencerdaskan anak bangsa, karena nanti kalau anak bangsa itu cerdas jadi sarjana itu hidupnya di atas garis kemiskinan, maka Mbah membagi-bagi ilmu, terutama ilmu matematika, karena matematika itulah yang bisa mencerdaskan kita. Kalau sudah belajar matematika, kita sudah menguasai matematika, itu nanti kita ya cerdas, ya berpikir praktis, berpikir kritis dan teliti, yaitu. Jadi dari situlah dasarnya, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dibandingkan yang sudah itu. Demikian. Betul nggak sih Mbah, katanya kalau ilmu nggak diingat atau nggak dilatih, sama juga dengan matematika, itu bakal hilang gitu. Kita kan juga waktu sekolah pastinya inget ya, atau mungkin diajari oleh guru kita rumus-rumus, tapi karena jarang kepake, akhirnya lupa. Nah, setuju nggak nih Mbah? Betul sekali. Jadi matematika itu kan banyak sekali rumus-rumus, itu mungkin paham daripada pelajar-pelajar, adik-adik itu semuanya itu matematika itu sulit karena banyak sekali rumusnya. Mbah punya ide untuk menghafalkan rumus itu pakai nyanyian. Oke, nyanyian. Itu caranya salah satunya. Iya, untuk menghafalkan rumus-rumus itu kan banyak yang tanya dari para penonton, Mbah bagaimana itu trigonometri untuk menghafalkan rumus-rumusnya? Mbah jawab, itu pakai nyanyian, jadi bisa kita teringat selalu, seperti puji-pujian atau apa itu kan, lagu-lagu. Dengan lagu-lagu itulah nanti rumus itu teringat selalu. Seperti rumus trigonometri itu yang sin alfa tambah beta, itu nanti breng itu jadi berapa hasilnya, sinus alfa tambah beta. Itu adalah lagunya. Kalau sin alfa tambah beta menjadi sin cos kosin. Nah, sin cos kosin. Kalau cos alfa tambah beta itu lagunya, itu jawabannya cos sin. Demikian. Oke, jadi dilaguin ya? Dilagukan. Oke, dilaguin itu menjadi lebih kena, sehingga kita ingat selalu ya. Mudah ingat karena mungkin secara itu balance, karena kan kalau lagu itu kan mungkin ya tadi ya teringat di hati juga gitu ya. Ya Mbah ya. Iya. Oke. Nah, awal mulanya Mbah itu live di TikTok. Nah, ini bisa flashback sedikit sehingga menjadi viral di sosial media dan juga mendapatkan penghargaan ya dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebelum sampai ke sana, awal mulanya dulu nih, Mbah. Ya, awalnya itu begini. Mbah kan waktu mengajar pensiun tahun 2003, tapi dilanjutkan direkrut oleh sekolah swasta SMKII Kutarjo itu sampai tahun 2018. Berhubung saya tinggalnya di Purworejo, tapi sekolahnya di Kutarjo. Jarak Purworejo Kutarjo itu 12 km. Mbah pakai sepeda motor. Ini sangat bahaya sekali karena lalu lintas makin ramai. Terus Mbah sudahlah istirahat di rumah. Ya, di situ di rumah Mbah ya kalau mau duduk-duduk kan rasanya kok nggak enak ini. Terus Mbah dengan anak saya itu membuka ya bimbel, karena di lingkungan itu juga anak-anak itu, apalagi waktu zaman tahun 2000, bahkan mengundurkan diri tahun 2018, COVID-19 itu sekitar tahun berapa itu 2019 2020 atau COVID-19 apa, anak-anak itu kan nggak bisa ke sekolah atau jarang ke sekolah, ada pelajaran yang online atau pelajaran itu. Nah, mereka kan kalau ada menjumpai soal matematika bingung, itu mencari sumber-sumber yang bisa membantu. Itu Mbah terus membuka bimbel di situ, bimbel tapi
Ya karena muridnya sedikit. Mbak ingin menganukan tadi seperti tadi itu, ingin menyebarkan ilmu secara meluas gitu. Nah, terus ada beberapa teman atau beberapa kenalan membuka suatu pelajaran atau suatu belajar mengajar secara online, itu terus membuat video online. Nah, video online itu kami coba video online. Tapi kendalanya lama karena harus di post, diedit dulu, diedit lama. Nah, itu terlalu sudah kalau kurang praktis ya, Mbak. Praktis, kurang cepat. Nah, anak saya ini menyarankan Pak kalau membuat live saya gimana? Berani Pak? Berani, ayo silahkan. Nah, ya berani, kami sudahlah start. Tapi penontonnya hanya 5 awal-awal. Iya, 5, gitu. Tapi Mbah terus saja live terus. Nah, suatu saat sudah mencapai ya penontonnya ratusan. Ini dari Deddy Corbuzier itu tahu, Mbak diundang Deddy Corbuzier. Dari situlah Mbak diundang, diadakan podcast atau tanya jawab wawancara oleh Mas Deddy Corbuzier. Itu terus nama Mbah itu jadi Oke, jadi dikenal oleh masyarakat. Iya. Dan awal viralnya artinya memang sebetulnya tidak sengaja ya, karena memang awalnya mengajar secara ingin mengajar, memberikan ilmu kepada masyarakat, dan akhirnya banyak respon yang baik dari masyarakat, terutama anak-anak yang sekolah nih ya, anak sekolah, Mbak ya. Jadi kan kalau anak sekolah kadang-kadang juga suka bingung, apalagi kalau ada PR gitu kan. Iya. Ini kalau live Mbak Sapa itu dari Sabang sampai Merauke itu, Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, terus sampai Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan. Mereka hadir sampai jadi kalau live itu pas waktu, apalagi menjelang seperti ini, ada mau tes UTBK itu sampai ribuan, malam itu ribuan itu yang nonton, 2.000, 3.000 itu. Mereka senang sekali. Kan kalau mengadakan live di sosial media, di TikTok contohnya, itu juga perlu konsistensi. Artinya nggak bisa ya 1, 2, 3 kali kita live, kemudian viewersnya banyak. Nah, kuncinya adalah konsistensi, setuju nggak sih, Mbak? Artinya dengan rutin mengajar walaupun awal-awal view-nya tadi dibilang nggak terlalu banyak, akhirnya karena konsistensi itu dan penonton semakin banyak dan yang mengikuti juga semakin banyak ya, Mbak? Iya, betul sekali. Mbak harus kuncinya itu rutin terus. Ada penonton, nggak ada penonton, sedikit atau banyak Mbak rutin. Dan yang kedua, Mbah menanggapi, merespon pertanyaan-pertanyaan dari penonton, terus Mbah jawab secara langsung, tidak pakai lama, sehingga mereka kepingin sekali. Dan Mbah sangat berterima kasih kepada penonton yang mau mengikuti, dan Mbah menyarankan untuk mengajak penonton yang lain untuk ikut bergabung dengan Mbah itu. Sebetulnya Mbah sebagai seorang pengajar yang sudah lama gitu ya terjun di dunia matematika, bahkan sejak kecil sudah mencintainya. Sebetulnya apa sih tantangan utama? Ini kan juga ada anggapan ya dari siswa, dari pelajar gitu, bahwa matematika itu sulit. Nah, apakah itu juga semacam tantangan atau mungkin ada tantangan lain di mana matematika itu sebetulnya mudah dan ya buktinya Mbah ya dari kecil pun sudah mencintai itu sampai sekarang gitu. Seperti apa tantangannya? Ya, tantangan itu karena yang nonton itu berbagai lapisan. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang slow. Itu tantangannya itu Mbah harus bisa mengapakan semua lapisan itu. Jadi Mbah cara menerangkannya, pertama Mbah tawarkan apa mau cara cepat, cara lambat, apa cara yang ya ada yang macam-macam itu. Jadi pertama metodenya Mbah itu Mbah nerangkan dengan cara yang sistematis, panjang lebar, sehingga ini loh rumusnya, ini loh rumusnya secara panjang lebar. Dan kemudian metode yang kedua, cara cepatnya ini. Cara cepatnya, kalau Mbah nerangkan tadinya 1 papan tulis itu mungkin 2 papan tulis ya, itu baru tahu jawabannya. Tapi metode yang kedua
2 baris langsung ketemu. Ya, 2 baris langsung ketemu. Tapi syaratnya harus hafal rumus. Sebab kalau tahu-tahu 2 baris, ini loh Pak jawabannya, ini rumusnya. Mbah dari mana? Itu masih ditanyakan. Mbah dari mana itu? Nah, itu jadi Mbah pakai 2 metode panjang lebar pakai sistematis dan yang kedua secara cepat. Nah, pernah suatu pengalaman itu Mbah diundang dengan siapa itu Jeremy Colin. Itu ada kalau dilontarkan beberapa soal, dia menyelesaikan di papan tulis sana, saya menyelesaikan di sini. Dia dengan cepat ketemu ringkas, Mbah dengan sistematik ketemunya sama. Tapi yang itu mungkin untuk penonton atau siswa yang cerdas, tapi untuk yang slow itu nggak mudeng, nggak paham. Nah, itu. Tapi ketemunya sama mereka, maka bisa disatukan antara Mas Jeremy Pauline dengan Mbah itu dipadukan, bisa ketemu, itu bagus sekali. Jadi monggo, karena lapisan-lapisan penonton itu kan banyak itu, yang dari yang cerdas, yang sedang. Untuk mau guru, untuk yang akan masuk tes perguruan tinggi atau CPNS atau memang itu tadi yang sistemnya cepat itu. Jadi Mbah melayani banyak lapisan itu. Betul. Kolaborasi dengan Jerome Pauline yang juga cukup terkenal ya di Indonesia, dan belakangan ini juga menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kalau Mbah itu dapat penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto, gimana rasanya Mbah? Ya, Mbah merasa bangga, merasa terima kasih, Mbah bersyukur, nggak menyangka kok bisa sampai ke situ ya. Mbah terima kasih sekali dengan Pak Presiden Prabowo yang telah merespon ide-ide Mbah atau apanya Mbah itu. Sangat bangga dan sangat terima kasih, sangat bahagia sekali. Apa kata Pak Presiden pada waktu itu? Waktu ngobrol langsung apa yang disampaikan? Mbah selamat ya, jadi dia bilang Mbah selamat Mbah. Ya teruskan, ini merupakan Mbah itu merupakan aset negara itu. Nanti jangan lupa malam sore mampir ya ke rumah saya di Kertanegara. Ya insya Allah. Ya mampir juga diantar oleh Ibu Dirjen Pendidikan Dasar itu, Bu Nunu Bu Anu itu diantar sana. Wow. Masuk ke sana memang ya pengawalan rumah itu ketat sekali, tapi karena kami karena diundang dan ada apanya itu ya suatu ya karena kami punya niat yang baik, punya yang ya dipersilahkan, ya gampang, ya mudah saja, lancar-lancar saja. Mbak sampai ya nggak nyangka bisa sampai ke sana, ke rumahnya Pak Presiden, Pak Prabowo itu di Kertanegara itu. Nah, Mbah juga menang TikTok Award. Nah, ini nih, Anda yang mungkin menyaksikan di televisi ya, Mbah ini juga menang TikTok Award. Gimana perasaannya? TikTok itu kan untuk generasi muda ya, tapi Mbah bisa masuk ke generasi itu, ke generasi TikTok dan menang lagi. Nah, itu rasanya gimana, Mbah? Wah, luar biasa, karena itu TikTok Award itu kalau tidak salah acara guru hebat nasional, Pak Guru apa itu? Guru nasional, Hari Guru Nasional. Jadi yang diundang itu guru-guru hebat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua itu. Dan di situ undangannya saya tanya dengan panitia itu ada lebih kurang 7.000 guru-guru. Nah, di situ. Jadi ya gurunya masih muda-muda, tapi waktu puncak acara Mbah dengan itu diumumkan akan dipanggil diundang untuk naik ke podium atau naik ke panggung Mbah Guru Matematika Bapak Dr. Andes Sembilan Ahmad, Mbah Guru Matematika dari Purworejo. Nah, ini menjadi inspirasi bagi guru-guru yang
junior dan juga bagi remaja-remaja ini menjadi inspirasi bahwa belajar itu bisa dari umur berapa saja untuk belajar matematika untuk pengembangan ilmu. Ini Mbah ini sebagai contoh ini. Itu Mbah dari situlah Mbah merasa sekali, rasa bahagia sekali, senang. Setuju banget apa yang disampaikan oleh Mbak Melan ya, bahwa belajar itu tidak terbatas usia dan bahkan di usia kapanpun kita tentunya harus terus belajar karena ada manfaat-manfaat juga ya Mbak. Selain mungkin ilmu kita juga semakin bertambah, mungkin juga Mbak daya ingatnya juga semakin kuat. Kalau ingatan itu kuat banget ya Mbak ya, misalnya nama orang gitu-gitu. Itu apakah efek dari karena Mbak rajin mengajar atau gimana nih Mbak? Iya, betul sekali. Memang untuk mengingat nama-nama itu, nama-nama orang, memang Mbah sekarang ya sudah agak kendor. Itu. Tapi kalau untuk rumus-rumus itu Mbah. Rumus-rumus itu kayak ini banget ya. Sudah melekat kelihatan. Sudah melekat, bahkan jangan kalau tidur ngigonya juga rumus-rumus nih Mbah ya. Iya, betul, sering ya. Mimpi rumus ini salah, ini betul ini. Seperti itu. Nah, untuk smart listener semua, mungkin putra-putrinya yang ingin mengikuti live TikTok Mbah, untuk jam dan waktu itu biasanya jam berapa sih Mbah sekarang? Mbah, biasanya itu sore hari jam 4 sampai setengah 6, durasi waktu 90 menit. Kemudian karena ada remaja-remaja atau siswa-siswa adik-adik dari SMA itu kalau sore itu nggak bisa karena mereka masih sekolah, minta malam hari Mbah. Oh ya, malam hari. Jadi Mbah juga tambahi live-nya malam hari jam 7:30 sampai jam 9 malam. Namun sekarang berhubung bulan puasa itu Mbah hanya sekali saja, dan malam hari setelah sholat tarawih itu ya Mbah coba jam 8 lebih itu. Karena seluruh Indonesia itu waktunya nggak sama. Di Banda Aceh, di Aceh itu mungkin masih jaga. Tapi yang di Papua mungkin sudah ngantuk itu. Nah, Mbah ambil tengah-tengahnya itu. Karena Mbah siarannya kan live-nya itu di Indonesia Barat. Yang di Indonesia Timur itu sudah malam. Sudah malam. Kalau Mbah Melan, ada nggak sih hobi lain selain matematika? Apa nih? Hobi lain itu sementara ini ya nggak ada. Itu paling saya kalau main sekak itu, main catur itu. Main catur ya. Main catur itu kalau ya catur online catur itu yang internet itu. Ya itu ya bisa kadang kalah, kadang menang. Tapi Mbah jadi pikiran itu menjadi berkembang lagi itu. Dan ketelitian itu berkembang lagi. Ketelitian itu karena catur itu untuk mengasah ketelitian itu. Tidak sembarangan melangkah, tidak sembarangan itu. Itu hobi yang nomor 1, itu hobi untuk yang kedua mungkin paling ya mancing itu. Tapi mancing tempat-tempat yang sudah ada ikannya deh. Jadi gampang ya? Bahaya. Di kolam-kolam yang yang ada sudah ada ikannya, kita tinggal bayar masuk, nanti dapat ikan, ada hasilnya. Tapi kalau di sungai itu belum. Demikian ya. Mbah Melan juga baru saja meluncurkan atau menulis buku. Boleh diperkenalkan kepada smart listener semua? Oh ya, ini Mbah dalam tahun 2023, 24 Mbah karena ilmu selama 50 tahun itu bentuknya baru bentuk apa saja seperti itu ya tulisan dan Mbah kumpulkan, Mbah rangkum tahun 2023 menjadi sebuah buku. Ya, ini edisi yang pertama ini. Boleh ditunjukkan, Mbak? Ya, ini covernya. Ya, silakan. Ini bukunya ini.
Mantra, pemantapan materi dan asesmen matematika praktis. Nah, Ya. ini dia ya covernya ya. Ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia terdekat atau juga secara online ya, Mbak? Iya betul. Baik, boleh ceritakan ini buku apa, Mbak? Mungkin menggambarkan apa secara umum? Buku ini berisi matematika dasar yang kami buat menjadi 21 bab. Nah, 21 bab yang di sini bisa dilihat itu di daftar isi, mulai dari bilangan real, kemudian persamaan, matrik, kemudian trigonometri, peluang dan vektor, statistik, irisan, kerucut, kemudian suku banyak, limit, terus ya sampai kepada hitung integral itu seperti itu. Kalau mau jelasnya, Anda yang ingin memperdalam ilmu matematika, di sini sudah ada bukunya, dan di sini ada soalnya, ada rumusnya, ada soalnya, ada pembahasannya. Jadi komplit dan bisa mumpuni, artinya bisa menjangkau untuk siswa yang mau naik kelas, yang mau ujian akhir, yang mau masuk perguruan tinggi, yang mau CPNS dan sebagainya. Mudah-mudahan buku ini bisa untuk membantu pengetahuan Anda yang mau ke meningkatan ilmu matematika. Dan harganya, ini harganya murah sekali. Murah ya? Murah, hanya 85.000. Mbak, secara guyon, secara seluruh, lebih mahal Duren. Duren itu 125. 125. Ini 85, bisa dipakai seumur hidup ini. Ini untuk anak sekolah atau untuk siapa saja nih? Ya, ini untuk anak sekolah, terutama SMA, SMK. Atau menjadi yang bekal juga ya buku ini. Dan ini pernah Mbak susun dulu, yang laris malah di Universitas Muhammadiyah jurusan matematika yang larisnya itu. Jadi antri mereka seperti seperti mau beli apa gitu, murah sekali. Itu. Baik, yang belum mendapatkan bukunya ya, Anda bisa mendapatkan buku ini, Mantra, Pemantapan Materi dan Asesmen Matematika Praktis. Anda bisa dapatkan di toko buku Gramedia terdekat atau juga di e-commerce. Baik, Mbah, apa harapan Mbah yang mungkin belum tercapai? Mungkin juga ini sekaligus kita minta ujangan gitu ya kepada anak-anak muda, kepada guru juga gitu ya, bahwa matematika itu bisa dinikmati dan mudah ya kalau kata Mbah ya. Silakan pesan-pesannya. Pesan Mbah itu, kalau adik-adik atau penonton mau sukses itu ada dua macam. Sukses ya ilmu, harta benda, dan yang kedua sukses yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi sukses itu artinya sukses harta benda, uang dan sebagainya, dan yang kedua sukses tentang ilmu atau yang bermanfaat pada orang lain. Nah, sukses, kalau Anda mau sukses, maka syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu harus cerdas. Harus cerdas. Cerdas itu ya satu-satunya sarana yaitu matematika untuk mencerdaskan. Yang kedua niat harus kuat. Dan yang ketiga usahanya harus hebat. Jadi jangan gampang menyerah. Dan yang keempat yaitu doa, harus istiqomah, artinya terus menerus itu. Ya, itulah, mudah-mudahan sukses Anda tercapai. Kalau memang sudah usaha, sudah niat, sudah semuanya coba, kok belum, itu berarti suatu kegagalan yang tertunda. Tapi kalau itu juga, yaitu namanya takdir. Kalau nasib masih bisa diubah, tapi kalau sudah takdir, itu urusannya Tuhan atau Allah itu. Jadi kalau nasib bisa diubah.
Siapa yang mau merubah, ya kita sendiri yang merubah nasib itu. Setuju banget apa yang disampaikan Mbah Melan ya pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Mbah Melan atas ilmunya dan sharingnya di kesempatan podcast kali ini, dan sehat-sehat selalu Mbak, dan kita tentunya terus menantikan live di TikTok ya ilmu-ilmu dari Mbah Melan. Dan sebenarnya demikian perbincangan kami bersama dengan Mbah Melan. Semoga apa yang disampaikan beliau itu bisa menambah wawasan kita dan menginspirasi kita untuk terus belajar kapanpun, dimanapun, tanpa batas usia. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Bincang bersama